البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-haditsus salis wa sab'un ba'da sab'imi'ah 773. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kunna idza hadarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'ama. Kami dahulunya setiap kali, yaitu idza apabila, tapi ini menunjukkan keseringan atau selalu, senantiasa. Apabila kami menghadiri suatu jamuan makanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam nadha aydiyana hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadha ayadah. Kami tidak meletakkan tangan-tangan kami, meletakkan untuk mulai makan barangkali, sehingga Rasulullah SAW yang memulai. Fayadha ayadah, kemudian beliaulah yang meletakkan tangannya. Wa inna habarna ma'ahu marratan ta'ama, dan pada suatu hari, pada suatu ketika kami menghadiri jamuan makanan bersama beliau. Faja'at jariyatun ka'annaha tudfa. Kemudian datanglah seorang gadis kecil, seakan-akan dia tertolak, didorong, ada yang mendorong seakan-akan. Fadhahabat li tadha'a yadaha fi ta'am. Kemudian mulailah dia untuk meletakkan tangannya ke makanan itu. Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadiha. Maka Rasulullah SAW memegang tangannya. Summa jaa'a a'rabiyyun ka'annama yudfa. Kemudian datang orang Badui, seakan-akan dia juga tertolak, didorong, ada yang mendorong. Fa'akhadha bi yadihi. Kemudian Nabi memegang tangan dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan, inna syaitana yastahillu ta'am. Sesungguhnya syaitan itu meminta, yaitu apa? Berusaha menghalalkan makanan agar halal untuk dirinya. Alla yudhkara rasmullahi ta'ala alaih. Apabila dalam riwayat yang lain apabila tidak disebutkan nama Allah Ta'ala padanya. Wa innahu ja'a bihadhil jariyah, dan sesungguhnya syaitan datang dengan gadis kecil ini, liyastahilla biha, untuk menghalalkan makanan itu. Fa'akhadtu biyadiha, maka saya tangkap tangan dia. Faja'a bihadzal a'rabi, kemudian syaitan mendatangkan orang Badui ini, liyastahilla biha, untuk menghalalkan bihi. Baik, ini zahirnya bihi kembali kemana? Kalau ha tadi ke jariyah itu, menghalalkan makanan dengan perantaraan gadis kecil ini. Kemudian yang kedua, menghalalkan makanan itu dengan perantaraan Badui ini. Fa'akhadtu biyadihi, maka saya menangkap tangan Badui ini. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang mana jiwaku ada di tangannya. Inna yadahu fi yadi ma'ayadaihima. Sesungguhnya tangan syaitan itu ada di tangan saya bersama tangan mereka berdua. Summa dzakara ismallahi ta'ala wa akal. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan nama Allah Ta'ala dan makan. Rawahu Muslim. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari 3 jalur. Semuanya adalah kepada siapa itu? Abu Hudzaifah dari Hudzaifah. Dan hadis ini termasuk salah satu hadis dalam Sahih Muslim yang di situ ada musalsal dengan apa? 3 tabi'in. Karena apa? Dari A'mash, dari Khaisamah, dari Abu Hudzaifah, dan semuanya adalah tabi'in. Oh ya, Abu Hudzaifah beliau adalah Salamah bin Suhaib al-Kufi, meriwayatkan dari Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhuma, Abu Abdullah, wafat di Madain mana? Irak. Qal kunna idza hadarna, karena dan idza ini dijelaskan oleh Al-Karmani rahimahullah, menunjukkan apa? Istimrar atau apa? Menunjukkan keseringan. Jadi bukan hanya 1 kali 2 kali, tapi memang adabnya seperti itu. Apa itu? Kunna idza hadarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'ama. Apabila kami menghadiri suatu jamuan makanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
lam nadha aydiyana hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak meletakkan tangan-tangan kami. Dijelaskan oleh Ibnu Battah rahimahullahu taala bahwasanya maknanya, Ibnu Battah dalam bukan Ibnu Battah, yaitu Imam Nawawi sendiri. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, beliau menjelaskan ini adalah adab, yaitu tidak mulai mencuci tangan sehingga Nabi mencuci tangan, dan tidak memulai untuk makan sampai Nabi yang memegang makanan. Ini adab. Dan kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ini menunjukkan bahwasanya di antara adab adalah mendahulukan tokoh utama, mendahulukan orang-orang tua untuk memegang makanan lebih dahulu. Bukan berarti yang lain tidak boleh makan, tapi biarkan mereka lebih dahulu, kemudian baru kita makan. Kita memulai. Tapi untuk masalah ini kalau sekali di dalam satu pinggan, sama-sama pinggan yang besar itu. Tapi kalau untuk masalah cuci tangan biasanya ada tempat lain tidak perlu menunggu. Tapi kalau sumber airnya hanya satu, biarkan orang yang lebih tua lebih dahulu. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai fayadha ayadah, kemudian beliau meletakkan tangannya. Kemudian ini setelah menyebutkan kebiasaan, setelah itu Hudzaifah menyebutkan suatu peristiwa. Wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'aman. Pada suatu hari, pada suatu ketika, kami menghadiri suatu jamuan makanan bersama Nabi. Faja'at jariyatun ka'annaha tudfa. Kemudian datanglah seorang jariyah, yaitu gadis kecil, seakan-akan dia itu tertolak. Disebutkan dalam riwayat yang lain, ada beberapa lafaz, kata Imam Nawawi, ini intinya adalah yaitu didorong dengan keras. Ini menunjukkan bahwasanya boleh jadi anak-anak kecil karena belum pandai berzikir, makanya memang harus sering diajari berzikir, diingatkan. Boleh jadi mereka akan dipakai oleh setan untuk sesuatu yang demi kepentingan setan sendiri, sampai tertolak, walaupun tidak sampai gila istilahnya, tapi setan yang mendorongnya melakukan ini dan itu. Makanya sering kita ruqyah, sering kita ingatkan zikir keluar rumah, zikir ini, zikir itu, zikir makan, zikir waktu tidur, zikir waktu masuk bilik air dan sebagainya. Baik. Kadang namanya anak-anak ya jelas kadang jadi peristiwa yang lucu, mau masuk bilik air berzikir langsung mengatakan bismika Allahumma amutu wa ahya, mau tidur di bilik air. Ya, anak-anak lucu aja, tinggal diingatkan. Baik. Fa zahabat li tad'a ayadaha fi ta'am. Kemudian mulailah dia, kalau zahaba ini min af'ali syuru' mulai, tapi kalau pergi ya pergi, yaitu dia pergi, tapi pergi mendekat untuk meletakkan tangannya ke makanan itu. Jelas secara adab wanita dengan wanita, gadis kecil ya biar dengan sesama mereka, bukan dengan para lelaki besar. Boleh jadi memang ini setan yang menggerakkannya ingin makan. Fa'akhadha Rasulullah. Dari hadis ini diambil faidah sebagaimana pendapat jumhur, setan juga makan sebagaimana manusia makan, tidak seperti pendapat sebagian pensyarah yang mengikuti ajaran ahli filsafat mengatakan setan tak makan. Dari mana Anda tahu setan tidak makan? Yang betul seperti kata Nabi, dengan dalil banyak sekali setan juga ikut makan. Sebagaimana keumuman dari firman Allah Ta'ala, wa syarikhum fil amwali wal aulad. Berkongsilah dengan mereka dalam masalah harta dan anak-anak. Jadi setan juga boleh jadi akan makan dari makanan kita kalau tidak ada perlindungan. Fa'akhadha Rasulullah SAW biyadiha. Akhadha ini fi'il muta'addi, langsung masuk kepada maf'ul bih. Namun kenapa ada ba di sini? Ini adalah litaukid. Betul-betul Rasulullah menangkap tangan dia. Jadi bukan sekedar mungkin menepis atau menghalau, tapi betul-betul ditangkap. Jangan sampai lepas, karena nanti setan yang akan mencuri makanan itu. Mungkin kita tak lihat, masih ada kok itu paha ayam. Itu pandangan kita. Setan mudah aja menipu pandangan mata kalau kita tidak berzikir. Baik. Summa ja'a Arabiyun.
Kemudian datanglah orang Badui. Nah, orang Badui ma'ruf, al-Arabu asyaddu kufra wa nifaqa wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih. Orang Badui itu adalah lebih keras kekufurannya dan kemunafikannya dan lebih layak untuk tidak mengetahui batasan-batasan yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Sebagaimana dalam hadis yang hasan li ghairi man bada jafa, barang siapa menjauh maka dia akan menjadi kaku. Maksudnya adalah menjauh dari ajaran-ajaran yang benar, menjauh dari persahabatan yang baik, maka dia akan kurang ilmunya. Kalau kurang ilmu seringkali akan dikuasai oleh syaitan. Makanya ini di sini Badui sampai dipengaruhi oleh syaitan untuk ditolak. Ka'an nama yutufa, seakan-akan dia itu didorong, ditolak oleh syaitan untuk mencuri makanan. Kenapa syaitan harus pakai perantara orang? Kenapa tak langsung dia aja mencuri? Tak tahu. Ini adalah takdir Allah pada waktu itu sehingga sahabat langsung lihat dan Rasulullah mengajarkan apa yang tengah terjadi. Rasulullah menceritakan. Fa'akhadha biyadihi, maka Nabi menangkap tangan si Badui ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bersabda, beliau bercerita perkara gaib yang sahabat tidak melihat, dan ini adalah kebiasaan Nabi. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Nabi itu tidak pelit, tidak kedekut untuk menceritakan perkara gaib yang memang Allah wahyukan, Nabi ceritakan. Diwahyukan untuk disampaikan, Nabi ceritakan agar tahu, jangan asal makan. Ada perkara-perkara yang boleh jadi akan merugikan kita itu. Inna syaitana yastahillu ta'am. Sesungguhnya syaitan itu menghalalkan makanan alla yudkarasmullahi ta'ala alaih, apabila dalam riwayat yang lain idza la yudkaru smallahi alaih, yudkaru ismullahi ta'ala alaih, apabila nama Allah Ta'ala tidak disebutkan di situ. Kata para pensyarah, kata Al-Munawi, kata Ali Al-Qari dan lain-lain, ini menunjukkan bahwasanya zikir ini adalah sebagai benteng untuk menghalangi gangguan syaitan. Syaitan tak mampu ikut makan. Kalau mau makan cari sendiri. Kita aja cari sendiri istilahnya. Kenapa syaitan ikut-ikutan? Dan ini kata para pensyarah menunjukkan berkahnya nama Allah. Tak perlu kita belajar kesaktian ini itu untuk menolak syaitan, tak perlu. Cukup berzikir sebagaimana yang diajarkan, maka syaitan akan tertolak insyaallah. Wa innahu ja'a bihadhil jariyah, dan sesungguhnya syaitan mendatangkan gadis kecil ini liyastahilla biha, untuk dengan gadis ini dia menghalalkan makanan yang ada di hadapan kita ini istilahnya. Fa akhadtu biyadiha, maka saya menangkap tangan dia. Fa ja'at bihadzal a'rabi, kemudian ternyata syaitan memang gigih ya. Tidak gigih itu apa ya istilahnya? Yaitu ya kuat tekad mungkin gitu. Satu cara tak berjaya, pakai cara lain. Na'udzubillah. Makanya dikatakan oleh sebagian orang Arab, gelaran setan itu Abu Sabr katanya. Tapi tak layak dibantah oleh para ulama. Kesabaran ini ibadah. Tak layak setan dikasih julukan yang baik-baik tadi. Tapi dia Abu Murrah, bapak kepahitan. Itu yang betul. Baik. Sebagaimana diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Imam Al-Ajuri dalam Asy-Syariah, sebagian muhaddisin didatangi oleh setan, lalu beliau tanya, engkau siapa? Dia mengatakan saya Abu Murrah. Nah, itu julukan dia, tak perlu kita kasih julukan yang baik-baik. Cuma memang dia itu gigih, yaitu apa? Memang tekadnya kuat untuk menyakiti kita, merugikan kita. Satu cara tak berjaya, pakai cara yang lain. Wallahul musta'an. Ayo. Liyastahil labih, untuk menghalalkan makanan melalui orang Badui ini. Fa'akhadtu biyadihi, maka saya menangkap tangan dia. Bayangkan berarti orang-orang Badui yang tidak ikut syariat seperti apa berarti mereka makan. Mungkin cuma dohirnya makan, tapi berkahnya hilang, sudah diambili oleh setan makanan yang sebenar. Na'udzubillah. Fa'akhadtu biyadihi, maka saya menangkap tangan dia. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Menunjukkan Allah memang punya tangan, dan jiwa kita semua di tangan Allah Ta'ala. Walaupun kebanyakan para pensyarah itu jelas memesongkan, memalingkan ini dengan mengatakan dengan makna-makna yang lain. Demi jiwaku yang ada di kekuasaannya dan seterusnya. Ini pemesongan. Nabi mampu mengucapkan itu, tapi
Nabi tidak mengucapkan itu, menunjukkan tangan memang tangan, bukan kekuasaan. Kata Imam Nawawi, ini dalil yang menunjukkan bolehnya bersumpah untuk menguatkan kalam, walaupun tidak dituntut. Untuk menguatkan cerita, Nabi jelas shadiqun masduq. Beliau adalah jujur dan dibenarkan. Akan tetapi demi menguatkan lagi agar orang tidak lagi ragu, maka Nabi bercerita seperti itu, bersumpah. Tapi tetap saja pensyarah yang tidak mengikuti ajaran Nabi, tapi malah ikut ajaran ilmu filsafat, ilmu kalam, tetap memisongkan lagi, memalingkan lagi, mengatakan ini cuma maknawi. Setan tidak betul-betul punya tangan, tetapi dan seterusnya, seakan-akan dia lebih tahu daripada Nabi tentang perkara gaib. Inna yadahu fi yadi ma'a yadaihima. Sesungguhnya tangan setan ada di tangan saya. Ini tak boleh ditakwil. Nabi sudah bersumpah, betul-betul memang ada tangan setan di situ, menyertai tangan mereka berdua di dalam tangkapan tangan Nabi. Ternyata tipu daya setan itu lemah tatkala berhadapan dengan ahli tauhid, dengan ahli sunnah. Makanya banyak orang mengeluh, kenapa saya melihat itu di sudut itu, di tangga itu ada orang yang tuyul begini, ada orang yang botak begini, ada orang kulit hitam begini. Padahal kita yang ahli tauhid insya Allah tak melihat itu, kita nggak diganggu dengan yang seperti itu. Tapi kadang anak-anak melihat, bukan kehebatan anak-anak, tapi karena zikirnya kurang, namanya anak-anak. Demikian pula orang-orang yang biasa pergi ke bomo, biasa meramal nasib, yang tidak setia dengan tauhid, dia akan didatangi yang seperti itu. Dia lihat apa yang kita tak lihat, kita tentram, alhamdulillah. Mereka tidak tentram karena melihat penampakan-penampakan itu. Ada orang yang mengklaim, saya sakti, saya punya pedang ini, pedang itu. Tapi tahu-tahu tak pernah bahagia. Kenapa? Dia melihat di sudut ada ini, di atas almari ada itu. Kita tak lihat malah kita tentram. Yang tidak sakti malah tentram hidupnya. Yang sakti malah selalu pening. Karena diganggu oleh setan. Rasulullah memang beliau dapat wahyu dan beliau melihat adanya setan, adanya iblis dan sebagainya. Summa dzakara rasmallahi ta'ala. Kemudian Rasulullah menyebutkan nama Allah Ta'ala wa akal, dan beliau makan. Jadi ini dohirnya memang sebelum Rasul dan para sahabat bismillah. Karena boleh jadi baru datang, baru tiba, baru duduk. Tahu-tahu selagi belum ada yang berzikir, setan mengambil kesempatan untuk mencuri dan sebagainya. Kata Imam Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim, semestinya setiap orang yang hadir di majelis itu membaca bismillah. Jangan mengandalkan orang lain. Ya kalau orang lain ingat, orang lain mungkin juga lupa, pening kita nanti. Dan beliau mengatakan, seandainya hanya satu yang membaca dalam satu majelis itu, dalam satu pinggan istilahnya, dalam satu halaqah, maka itu sudah cukup sesuai dengan prinsip sunnah. Memang ini ada khilaf, tapi beliau tetap menggalakkan semuanya membaca bismillah, jangan hanya satu orang. Nah di sini Rasulullah SAW baru membaca, karena boleh jadi memang tadi baru tiba, baru mulai duduk, belum mulai berzikir. Wa akal, dan beliau pun makan. Rawahu Muslim. Hadis ini dimasukkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Adab Ta'am sebagai sebagai penjelasan, termasuk dari adab makan adalah membaca bismillah. Di antara hikmahnya adalah mendatangkan berkah. Kita tahu adalah lil isti'anah wa tabarruk. Sebagaimana kata Imam Asy-Syaukani, yaitu untuk mencari berkah agar makanan itu diberkahi, karena tidak ada yang lebih berkah daripada nama Allah. Dan juga untuk menolak syaitan dan seterusnya. Dan kata beliau ini disepakati para ulama ini mustahab. Sebenarnya bukan semuanya mengatakan mustahab, tetapi secara minimalnya mustahab. Sejumlah ulama Hanabilah mengatakan ini hukumnya wajib, dan ini yang dirajihkan oleh Imam Ibnu Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Hukumnya wajib karena dalil-dalil yang lain menunjukkan perintah, dan asal dari perintah adalah wajib. Nah, Imam Nawawi keliru, beliau dalam kesempatan yang lain mengatakan hukumnya mustahab. Adapun penukilan ijma betul, yaitu minimalnya semuanya sepakat ini mustahab minimalnya. Tapi secara hukum sebenar, maka membaca bismillah adalah wajib, bukan sekedar mustahab. Ilahuna wallahu a'lam.